Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan Zoom kita yang keempat, kita akan melanjutkan pembahasan struktur. Dan kali ini kita akan lebih fokus ke adjective clause sama adverbial clause yang di-reduce ya pembahasan soalnya. Karena teman-teman harus terbiasa dengan soal seperti ini. Soal yang paling sering muncul dalam TOEFL adalah klausa yang di-reduce. Ya. Oke. Nomor 1, Miss Li bacakan langsung ya. Wait. When blah 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 nest during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial. Jadi di sini when-nya adalah sebagai conjunction ketika blah 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 blah. Kemudian Canadian geese itu sebagai subjek yang plural karena singularnya itu adalah geese ya. Geese itu singular, geese itu plural. Ini namanya noun yang irregular, yang tidak beraturan. Verb-nya are. Berarti sudah ditemukan, yaitu subjek sama verb-nya. Di sini subjek, ini verb. Subjek, wait. Subjek, verb, satu, kemudian ada conjunction. Berarti ketentuannya, kalau ada conjunction, subjek, verb otomatis kurang apa? Kurang subjek plus verb lagi ya. Nah, subjek verb yang di sini nih, ini bisa aja yang di-reduce juga bisa. Itu. Kira-kira yang mana guys jawabannya? Nomor 1. Yang ditanyakan adalah selain subjek verb atau reduced clause, yaitu conjunction subject verb. Seperti ini. Ada yang tahu? Alpha, Miss. Alpha. Oke. Jawabannya adalah alpha. Ya, kenapa? Building itu adalah reduced clause. Yang mana awalnya, ada yang tahu awalnya apa? Ketika kita melihat ada reduced clause yang cuma verb ing dalam bentuk verb ing, ini kita sebut adjektif ya, seperti yang sudah Miss Li jelaskan sebelum-sebelumnya. Kalau ada verb ing berdiri sendiri kita sebut apa? Adjektif aja. Yang mana yang disebut adjective clause yang di-reduce gitu. Ketika ada reducing adjective clause seperti ini, maka subjeknya ya ini karena dianjis tetap ya, yaitu when. Misalnya singkat menjadi Canadian geese ya, kan geese, itu aja. Kan geese apa? Kan geese build, ya build. Build apa? Build nest, itu. Kemudian build-nya ini dihapus, ya, di reduce. Kan geese-nya juga dihilangkan karena subjeknya sama, tetap maka build-nya menjadi building karena kalimat aktif ya. When building nest, siapa yang building nest? Ya Canadian geese ini tadi. Gitu. Jadi when itu sebenarnya subjeknya Canadian geese yang dihilangkan, diomit di sini. Karena kalimatnya aktif ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih gampang lagi, tidak serumit yang Miss Li jelasin seperti ini, ya seperti biasanya Miss Li ngejelasinnya ya. Kalau ada yang bisa di-reduce, kita pakai yang di-reduce itu ya. Kalau ada yang bisa di-reduce. Kalau misalnya kita pilih Bravo, when are built, maka kurang apa guys? Kurang subjek ya, kurang subjek. When are building, karena nggak jelas are-nya ini ke siapa nanti subjeknya. Ya, karena kalau mereduce itu kurang tepat.
Kalau kita pilih build, itu juga dia tidak dalam bentuk verb ing atau verb ketiga. Verb ing atau verb tiga juga bukan. Jadi dia bentuk verb pertama. Jadi salah. Kalau kita pilih delta, are built, ini adalah bentuk verb 3 ya. Jadi sebenarnya antara A sama delta itu benar ya secara gramatikal. Akan tetapi ini verb 3 yang pasif ya, yang pasif. Akan tetapi dia ini melakukan. Jadi bukan dibangun tapi membangun. Selanjutnya ke nomor 2. In 1870, Calvin along with Adirondack Hunter Alpha Dunning made the first known ascent of Sword Mountain, bla bla bla, far from roads or trails. Subjeknya Calvin, verbnya made. Jadi cuma ada satu subjek dan satu verb. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bisa jadi sebuah klausa, yaitu apa? Conjunction subject verb ya. Karena belum ada conjunctionnya. Kalau misalnya ada ya. Atau bisa juga reduced clause ya. Reduced clause ya seperti tadi ya, yaitu antara verb ing yang berdiri sendiri atau verb 3 yang berdiri sendiri. Silakan nomor 2. Ada yang tahu? Miss, di pilihannya tidak ada verb 3 sama verb ing, Miss. Atau conjunction subject verb. Ya, nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada, berarti selain conjunction subject verb dan selain ini. Itu. Ada yang tahu? Kalau kita pilih delta, which itu conjunction, a remote peak itu subject, berarti kurang verb. Ya, kurang verb. Kalau kita pilih C, kurang conjunction, karena ini verb is-nya. Kalau kita pilih it is a remote peak, itu juga kurang conjunction. Jadi jawabannya adalah alpha, a remote peak. Jadi sebagai apositif ya, penjelasan aja dari made for the first known ascent of Sword Mountain. Jadi Sword Mountain itu adalah a remote peak, gitu aja. Selanjutnya nomor 3. Kokanee salmon begin to deteriorate and die soon, bla bla bla, at the age of 4. Subjeknya Kokanee salmon, verbnya begin, bentuk verb pertama. Ya, verb pertama dan began ya, verb keduanya begin. Kemudian di sini ada titik-titik yang mana tidak ada conjunction sama sekali. Jadi kalau tidak ada conjunction di sini kira-kira yang dicari apa? Ya, yang dicari adalah bisa jadi reduced clause, bisa jadi conjunction subject verb. Itu. Silakan nomor 3, ada yang tahu nggak? Kita. Bravo, oke. Good, jawabannya bravo ya. Jadi dia itu termasuk apa? Termasuk adjective clause yang ciri jus ya. Bukan adjektif tapi adverb. Karena ini adalah keterangan waktu after spawning. Jadi setelah after itu sebenarnya ada ada subjek yang sama yaitu salmonnya ini. After Kokanee salmon spawns. After Kokanee salmon spawn. Bertelur ya, spawn. Spawn at gitu. Jadi setelah melahirkan bertelur selama 4 hari itu meninggal gitu maksudnya ya. At the age. Maka dihapus salmon sama spawn menjadi
spawning karena dia menjadi kalimat aktif ya, menelurkan, menetaskan gitu. Jadi ini menjadi spawning. Oke. Oke. Nomor 4. Behind government secrecy for nearly half a century, the Hanford plant in central Washington produced plutonium for the nuclear weapons of the Cold War. Subjeknya the Hanford plant, verbnya produced. Subjek verbnya sudah ditemukan, yang tidak ada di sini apa? Yang tidak ada seperti biasa, kalau nggak conjunction subject verb, kalau nggak gitu conjunction subject verb yang di-reduce atau yang di-reduce ya, atau yang selain subject verb itu yang ditanyakan. Ya, ada yang tahu nomor 4? Nomor 4, Charlie, Miss. Charlie, oke. Bravo. Bravo, oke. Kalau kita pilih alpha, ya, it is ini subject verb kurang conjunction ya, kurang conjunction. Kalau kita pilih delta, the plant is hiding juga sama, kurang conjunction. Jadi antara Charlie dan Bravo itu memang sangat mengecoh. Karena kalau kita pilih Charlie, which ya, which is hidden, itu dia ada conjunction, ada juga verb. Tapi dia kurang subjek. Subjeknya mana? Ya, kalau which ada di depan, itu subjeknya tidak teridentifikasi gitu, which is hidden, tidak teridentifikasi. Beda sama what ya, what is hidden, karena which itu adalah adjective clause, maka adjective clause itu kalau which diawali dengan which yang berada di depan, dia tidak bisa di depan intinya ya, which is hidden di sini tidak bisa di depan. Maka dari itu harusnya reduce clause-nya langsung aja si hidden gitu. Jawabannya adalah bravo. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu bingung banget ya sama pertanyaan model-model kayak gini, intinya kalau udah ada subjek sama verb, terus di sini bla 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 ya, cari aja selain subjek verb atau kalau ada conjunction itu plus subjek verb. Yang mana kalau selain conjunction subjek verb itu pasti antara hidden, antara verb 3 sama verb ing gitu. Berhubung di sini tidak ada pilihan verb ing yang berdiri sendiri, jadi pilihannya adalah yang verb 3 berdiri sendiri. Karena kalimatnya pasif ya. Siapa yang hidden, yang tersembunyi gitu. The Hanford plants, yaitu jenis tanaman ini ya kayaknya ya. Next, kita nomor ya penjajah ya. Nomor 5. Until blah 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 incorrect, astronomers had assumed that the insides of white dwarfs were uniform. Until sebagai conjunction, astronomers sebagai subjek, had assumed sebagai verb, that conjunction lagi, the insides subject, the insides of white dwarfs maksudnya ya subjek, were itu juga verb lagi. Jadi conjunction, titik-titik subject verb, habis gitu conjunction subject verb. Jadi untuk aturannya conjunction subject verb sudah benar ya, sudah benar. Dan di sini ada bla bla, yang mana kurang apa sih? Kurang apa ya kira-kira? Bisa jadi kurang subject verb ya, atau bisa juga reduce clause. Reduce clause itu yang mana tidak ada verbnya.
Konsepnya masih ingat ya, satu conjunction itu dua verb. Nah, tapi di sini ada conjunction lagi, berarti di sini pasti ada verb lagi gitu ya. Ada yang tahu apa? Atau bisa juga di reduce juga bisa. Ya, jawabannya adalah kalau kita pilih ini ya, wait, saya hapus dulu. Kalau kita pilih alpha, berarti kurang apa? Until they incorrect, they kurang apa? Kurang to be ya. Karena incorrect itu adjektif ya. Kurang to be. Salah. Kalau bravo, until their proof kurang to be juga sama. Kalau kita pilih Charlie, the astronomers recently proven itu subject plus verb ya. Recently proven. Tapi di sini kurang apa ya? Proven itu verb ketiga, guys. Jadi ini ada subjek, setelah subjek langsung verb 3, berarti kurang verb ya. Kurang verb. Dan yang benar adalah yang di reduce, yaitu langsung recently proven. Itu baru-baru ini terbukti until recently proven. Jadi ini di reduce. Jawabannya adalah delta. Next, nomor 6. Bla 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 artifacts from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the southern Silk Road. Subjeknya adalah numerous archaeologists, verbnya adalah have explored. Subjek verbnya sudah aman. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bisa jadi conjunction subject verb atau yang di reduce. Atau bisa juga selain subject verb. Ada yang tahu? Delta. Oke, jawabannya adalah delta. Kalau kita pilih alpha, they were searching for kurang conjunction. Karena ini subjek, ini verb, ya. Kurang conjunction. Begitu juga dengan it was, ini subjek, ini verb, berarti sama kurang conjunction. Search for. Jadi antara Charlie sama Delta ini yang mana ya yang lebih cocok gitu ya. Kita lihat aja di sini. Ini kan lebih ke reduce ya guys ya. Kalau verb 3 sama verb ing yang berdiri sendiri itu lebih ke adjective clause yang di reduce. Maka disebut adjektif dan subjeknya siapa? Subjeknya adalah ini numerous archaeologist itu orang apa bukan? Orang ya. Biasanya kalau orang berarti cari yang aktif. Kalau aktif itu berarti pakai verb ing. Tuh. Kalimat aktif itu berarti artinya akan melakukan ya, bukan dilakukan atau dikenai pekerjaan. Next, number 7. In Haile, the best known lecturer was women's rights activist Abigail Scott Danway of Portland, Oregon, who could usually be persuaded to speak blah 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 town visiting her son. Subjeknya adalah the best known lecturer, verbnya was. Kemudian ada conjunction who, conjunction yang berperan ganda sebagai subjek ya, makanya tandanya adalah conjunction atau C garis miring S itu conjunction plus subjek, yang mana subjeknya itu mengulangi kata benda sebelumnya ya, yaitu ini tadi the best known lecturer itu. Nah ini could itu sebagai verb ya, verb sama yaitu could be persuaded. Jadi usually ini sebagai adverb. Jadi adverb itu bisa diletakkan di tengah-tengah antara ini ya, antara to be sama verb. Could be persuaded itu verbnya. Jadi susunannya adalah subject verb, conjunction subject verb. Subject verb, conjunction subject verb, ya kan? Jadi sudah aman untuk susunan kalimatnya. Akan tetapi yang ditanyakan di sini adalah yang jatuh setelah to speak. Itu to speak itu bukan kata kerja tapi dia to infinitive.
Setelahnya sebelum di sini ada town juga kata benda. Ya. Nah, bisa jadi di sini kalau pilihannya antara A, B, C, D, town itu kan kota ya. Nah, kalau misalnya kita pilih Charlie, masuk nggak sih while she was town? Gak mungkin ya, nggak masuk di nalar was town while she was town kan nggak mungkin ya, gitu. Jadi antara A, B, D ini yang mana sih kira-kira? Bravo. Ya, yang mana guys? Delta. Bravo. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo, ya. While in. Nah, while ini kan sebagai conjunction ya guys ya. Tapi kok nggak ada subject verb-nya? Ya, subject verb-nya itu di-omit ya, dihilangkan ya. Jadi dia itu dihilangkan while in. Harusnya kan while siapa subjeknya kok dihilangkan? Berarti kan sama. Subjeknya yang dihilangkan berarti subjek yang diulang gitu. Siapa sih ya ini tadi the best. Kembali lagi ke sini. Karena subjeknya diulang-ulang sampai 3 kali, jadi tidak diomongin lagi, jadi while aja gitu. While misalnya cewek ya gitu, she memang dia cewek sih. She ini kan pakai simple past ya guys ya, jadi juga pakai was. While she was in gitu. While she was in town visiting her son, dihapus she was-nya gitu. Langsung aja while in. Kalau kita pilih alpha ya kurang conjunction. Gitu. Kalau kita pilih Charlie ya kurang harusnya benar ya while she was gitu. Tapi kurang apa? Kurang ini loh, kurang preposition in, kurang tepat gitu. Kalau was in juga sama kurang ya kurang semuanya ya, kurang conjunction, kurang subjek. Nomor 8. The National Restaurant blah 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 Washington, says that federal efforts to regulate workplace smoking would limit restaurants' ability to respond to the desire of their patrons. Subjeknya adalah the National Restaurant, verbnya itu says, that sebagai conjunction yang menghubungkan antara subjek dan verb federal efforts dan would limit. Jadi susunannya sudah ada subject verb, kemudian ada conjunction, kemudian ada subject verb. Sudah ada. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ya jangan cari subject verb lagi. Selain subject verb, atau kalau mau yang ada subject verbnya harus ada conjunction-nya. Atau kalau tidak ada conjunction subject verb, maka selain subject verb. Ya. Nah, kita lihat di sini ada koma guys. Koma itu biasanya menunjukkan apa? Menunjukkan dia itu apositif sebelumnya juga bisa. Dan di sini setelah koma itu ada kata kerja says langsung, ya. Jadi koma yang langsung mengikuti kata kerja biasanya sebelumnya itu adalah sebuah apositif. Berhubung di sini the National Restaurant itu adalah subjeknya, maka setelahnya itu pasti dalam bentuk koma lagi yang ada apositifnya. Itu. Pasti teman-teman tahu ini yang mana. Delta. Yes, good. Jawabannya adalah Delta. Jadi the National Restaurant Association, ya masih kesatuan, based in Washington. Terletak di Washington. Next, nomor 9. Oke. Blah blah in North American was waterways a little over a decade ago. Zebra mussels have already earned a nasty reputation for their expensive habit of clogging water pipes in the Great Lakes area. Kemudian subjeknya zebra mussels, verbnya adalah have already earned. Ini adalah present perfect ya guys, yaitu have plus verb ketiga
Itu namanya present perfect. Yang mana tanda-tanda present perfect itu no time signal, ya. No time signal. Specifically. Oke. Jadi nggak ada time signal yang spesifik karena artinya apa? Artinya adalah telah gitu aja. Biasanya ada recently, already gitu. Nah, kemudian subjek verbnya yang kita temukan cuma satu susunannya. Dan yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan ya selain subjek verb atau kalau selain subjek verb ya ada conjunction-nya, conjunction subject verb. Kalau nggak ada conjunction subject verb berarti yang di reduce. Kita lihat di sini ada decade ago. Decade ago itu kan time simple past ya, simple past karena ago berarti di sini kemungkinan besar adalah menggunakan verb kedua. Nah, in North American Western West ya, itu adalah prepositional phrase. Prepositional phrase. Jadi dia itu tidak berpengaruh sama perubahan si kata kerja yang cuma berarti di sini kemungkinan besar adalah yang dicari yang ada subjek verbnya atau yang di reduce. Ada yang tahu nggak yang mana jawabannya? Nomor 9. Bravo. Yes, good. Bravo ya. Ini adalah adverb clause yang di reduce ya guys ya. Jadi ini ada although itu sebagai conjunction. Kemudian first cited itu sebagai verb 3 ya, verb 3. Kenapa kok pakai verb 3? Kalau di reduce itu menjadi verb 3 yang berdiri sendiri, yang mana subjeknya adalah ini zebra mussels ya. Kalau subjeknya sama ya bisa di reduce gitu. First cited. Oke guys. Nomor 10. Small companies may take their goods abroad for trade shows without paying foreign value-added taxes by acquiring bla 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 an ATA Karnet. Subjeknya small companies, verbnya itu may take. Dan yang ditanyakan apa? Kok sudah ada subjek verbnya? Yang ditanyakan adalah di sini kan ada an ATA ya. Jadi dia itu dalam bentuk kata benda ya. Kata benda yang terakhir biasanya berfungsi sebagai objek karena tidak ada prepositionnya ya objek aja. Nah biasanya objek itu diikuti oleh kata kerja. Nomor 10. Bravo. Bravo, Miss. Oke, good job. A document called. By acquiring a document yang disebut ya, called, yang disebut. Kenapa pakai verb 3? Karena subjeknya itu adalah bukan orang, ya. Kalau kita pilih alpha boleh nggak sih? Kalau kita pilih alpha kurang conjunction. Kalau pilih Charlie calls a document an ATA berarti tidak sesuai dengan konsep frase. Karena a document itu noun, an juga noun maka kurang of nantinya ya. Tapi dalam segi arti juga tidak sensibel, tidak masuk akal. Hold a document. Hold itu ketiga, a document. Nah, ini tadi juga sama alasannya a document langsung ketemu an ATA karnet. Jadi non ketemu non kurang off ya, kurang tepat. Selanjutnya kita ke skill yang review yang sudah kita pelajari dari pertemuan awal sampai sekarang ya. Semuanya ini guys. Nomor 1 sampai nomor 10 juga. In the United States, blah blah blah, approximately 4 million miles of roads, streets, and highways.
in the United States ini jangan disebut sebagai subjek karena diikuti oleh preposition, maka disebut prepositional phrase, maka bukan subjek. Maka dari itu, di kalimat nomor 1 itu belum ada subjek, belum juga ada verb. Ya, belum ada sama sekali. Yang mana? Delta. Yes, good. Jawabannya delta. Nomor 2. Blah, 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 12 million immigrants entered the United States via Ellis Island. Duh, kok sudah mesti dijawab? Gimana ini, guys? Ada yang lain nggak selain jawaban dari Miss Lee? Nomor 2. Subjeknya 12 million immigrants, verbnya entered. Berarti yang ditanyakan apa ini? Selain subjek verb ya. Kalau kita pilih more than, yes, wait. Kalau kita pilih delta coba. The report of. Nah, the report itu noun. Ya, 12 million immigrant juga noun. The report of 12 million immigrants. Tapi masuk akal nggak, sensibel nggak sih gitu ya. Jadi nanti subjeknya jadi ke report. Subjeknya menjadi report, bukan 12 million immigrants. Kalau the report entered, masuk akal nggak reportnya yang masuk gitu. Karena kalau setelah of, ya setelah of kan pasti nanti jatuhnya 12 million ya guys. Nah, sedangkan 12 million immigrants kalau jatuh setelah of tidak bisa menjadi subjek. Ya, maka subjeknya itu the report. Kalau misalnya the report menjadi subjek, laporan masuk ke Amerika melalui Pulau Ellis gitu. Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal ya. Jadi tidak sensibel. Maka dari itu delta itu tidak dibenarkan, tidak masuk akal. Selanjutnya, kalau kita pilih Charlie of more than, berarti kalau of ditaruh di paling depan, berarti 12 million ini tidak bisa menjadi subjek. Maka salah. Kalau kita pilih Bravo, there were more than, di sini ada subjek, ada verb, ya kan? Subjek plus verb, maka kurang conjunction. Jadi jawabannya adalah alfa. Gitu. Nomor 3. The television blah 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 so long been a part of our culture has an enormous influence. Subjeknya adalah the TV, singular subjeknya ya. Kemudian verbnya adalah has. Delta. Nah, oke. Delta ya, nomor 3 ya. Di sini kan ada been ya guys ya. Been itu kan verb 3. Verb 3 dalam bentuk to be yang bentuk ketiga. Dan been itu nggak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri itu cuma verb 3 asli. Ini kan kata kerja bantu ya. Jadi sebelum been itu harusnya ada gandengannya. Gandengannya biasanya apa? Have atau had ya. Nah, have itu bisa dalam bentuk kalau orang ketiga tinggal has ya. Has, have atau has. Nah, untuk subjeknya itu kan the TV. TV itu kan singular. Maka dari itu yang dibutuhkan adalah yang has. Itu has been. Ini ada has, ini juga ada has. Nah, antara A, B, D, untuk C pasti salah ya.
Itu yang mana sih yang benar? Nah, karena sudah ada subjek dan ada verb di sini, sudah lengkap, maka masih membutuhkan yang mana conjunction. Nah, conjunctionnya di sini tidak ada subjeknya, tapi dia mewakili conjunction plus subjek, karena subjeknya diulangi yaitu the TV, which-nya itu kembali ke television. Which the TV has been part. So long itu adverb. Adverb itu bisa diletakkan sebelum verb ya. Oh sorry, adverb ya. Adverb itu bisa diletakkan sebelum verb, boleh. Oke, nomor 4. Psychologists have traditionally maintained that infants can't formulate long-term memories until blah 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 the age of 8 or 9 months. Subjeknya adalah psychologist dalam bentuk plural. Verbnya juga dalam bentuk plural yaitu have. Kemudian ada conjunction. Have ini maksudnya gandengannya maintain ya. Jadi dia present perfect ya guys. Traditionally ini cuma adverb ya. Adverbnya dari si maintain secara tradisional gitu. That sebagai conjunction, infant sebagai subject, cannot formulate sebagai verb. Jadi susunannya adalah subject verb, sudah ada conjunction subject verb gitu. Jadi conjunction subject verbnya sudah lengkap ya. SVC, SV-nya sudah lengkap. Tapi di sini muncul until nih guys. Nah, until itu adalah conjunction. Jadi setelah conjunction harusnya muncul apa? Harusnya muncul subject verb gitu. Ini susunannya paling gampang ya. Kalau seperti ini urut gini ya. SV, CSV. Kok muncul C lagi? Berarti harus ada subject verb lagi. Oke, yang mana guys? Nomor 4. Bravo. Oke, jawabannya adalah bravo ya. Jadi they itu sebagai subjek, reach itu sebagai verb. Next, nomor 5. Blah blah blah, a cheese shop has since grown into a small conglomerate consisting of a catering business and 2 retail stores. Subjeknya a cheese shop ya. A cheese shop. Has grown itu verbnya. Subjek verbnya sudah ada, berarti yang kurang apa? Ya bisa jadi conjunction subject verb atau selain subject verb. Which Delta. one guys? Oke, nomor 5 jawabannya adalah delta. What began as. Jadi what ini sebagai conjunction ya. Apa yang gitu. Jadi apa yang itu bisa menjadi non clause ya guys ya. Sebagai non clause. What began as a cheese shop has sebagai verb. Verb keberapa nih begin? Verb kedua. Jadi what-nya itu sebagai apa? Sebagai conjunction aja kah? Ya, sebagai conjunction plus subject. Jadi apa yang memulai as a cheese shop gitu. Next, kalau kita pilih alpha boleh nggak sih? Nah, in the beginning of a cheese shop berarti dia tidak bisa menjadi subjek karena ada preposition. It began as. Ini ada verb ya, ini subjek berarti kurang conjunction. Pokoknya larinya di situ-situ aja ya. Soal TOEFL itu larinya di situ aja antara kurang conjunction, double verb seperti itu. It's beginning which was. Ah, berarti a cheese shop ini sebagai objek kalau kita pilih ini kan ini ada was ya.
its beginning which was. Kenapa nggak pilih Charlie aja, Miss? Which was a cheese has. Jadi dia tidak bisa menjadi sebagai non-clause. Nanti larinya menjadi adjective clause ya. Adjective. Sedangkan di sini itu butuhnya non-clause sebagai subjek. Lanjut ke nomor 6. Primarily a government contractor, blah blah blah, preferential treatment from government agencies as both a minority group member and a woman. Untuk verbnya tidak ditemukan sama sekali di sini ya, tidak ada verb sama sekali, tapi di sini ada primarily a government contractor. Oke. Kenapa di sini Miss ditulis APP? APP itu adalah apositif ya, penjelas noun. Penjelas noun. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Subjek verbnya yang mana kira-kira? Karena belum Bravo. Yes, good. Oke. Weber receives ya, primary government contractor. Weber receive langsung. Kalau receives Weber, berarti subjeknya a government contractor ya. Sedangkan di sini dia itu sebagai penjelas saja. Kalau kita pilih Charlie, the reception of Weber kurang verb ya. According to Weber's reception juga bukan susunan subjek verb. Nomor 7. Okay. Because the project depends on blah 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 at the federal level, the city and country, hanya country nih ya guys ya, may have to wait until the budget cutting ends. Langsung disuguhin conjunction because, kemudian subjeknya the project, verbnya depends on. Dan ada subjek lagi yaitu the city and the country itu sebagai subjek, kemudian may have to wait itu sebagai verb, until conjunction lagi, kemudian the budget itu subjek, ends itu verb. Berarti susunannya adalah conjunction subject verb, ya, kemudian ada subject verb, dan muncul lagi conjunction subject verb, berarti aman. Conjunction subject verb, conjunction subject verb itu aman. Kenapa? Karena kalau ada 2 conjunction, berarti verbnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti sudah benar. Yang dicari apa? Yang dicari adalah selain subject verb, atau kalau ada subject verbnya maka butuh conjunction. Atau kalau tidak ada conjunction subject verbnya, bisa jadi selain subject verb yaitu yang di reduce atau selain itu. Masih ingat teman-teman, on itu adalah sebuah preposition ya, sebuah kata depan yang namanya setelah preposition itu pasti dalam bentuk noun. Dan di sini pilihannya tidak ada yang noun sama sekali untuk ABCD. Berarti yang dicari adalah noun dalam bentuk klausa, yaitu noun clause. Noun dalam bentuk klausa berarti diikuti oleh conjunction. Kira-kira ABCD yang mana nih yang conjunction subject verb yang membentuk sebuah noun clause? Bravo. Charlie. Oke, jawabannya adalah Charlie. Ya, what happens? Karena non clause itu tidak bisa di-reduce ya verbnya. Non clause itu tidak bisa di-reduce verbnya.
Khusus non-clause itu tidak bisa di-reduce ya. Jadi bukan which happening. Kalau which happening maka nanti awalnya bukan happens gitu. Awalnya menjadi happens gitu. Which siapa ya? Which the project happen gitu. Padahal untuk non-clause itu tidak bisa di-reduce. Jadi what happens on what happens. Jadi what itu adalah conjunction plus subject. Karena mengulangi subjek yaitu the project. Happens itu verbnya. Verb 1. Oke. Selanjutnya nomor 8. Blah blah blah, definitive study of a Western hard rock mining community cemetery appears to have been done is in Silver City, Nevada. Definitive study sebagai subjek sampai ini ya, sampai cemetery. Kemudian verbnya adalah appears. Jadi definitive study itu subjek yang singular, appears juga singular. Setelah itu di sini infinitive yaitu have ya. To have been done. Nah, ada is nih. Is ini sebagai verb. Berarti susunannya subjek verb, verb. Ada subjek, ada verb, verb lagi. Kurang apa dong? Berarti kalau ada verb 2, verbnya ada 2, berarti kurang yang namanya conjunction. Jadi yang dicari adalah conjunction. Nomor 8 kira-kira yang mana guys? Alpha. Alpha. Alpha itu conjunction bukan? Most itu paling ya. Conjunction itu penghubung antar kalimat. Delta. Oke, jawabannya adalah delta. Where the most definitive study. Ya, jadi ini adalah conjunction-nya di sini. Conjunction subject verb verb gitu. Oke. Kenapa enggak C? Ya karena most itu paling. Namanya paling itu pakai superlatif ya, ditambahin the. Jadi kurang the. Kalau the most ya kurang conjunction. Most apalagi. Nomor kok susah ininya. Oke. Oke, guys. Nomor 9. One of the areas of multimedia that is growing quickly, bla bla bla, is sound. One of the areas itu adalah subjeknya ya. Kemudian that is itu sebagai verbnya itu is ya. That itu conjunction yang berperan ganda sebagai subjek juga. Kemudian di sini ada is sebagai verb. Berarti susunannya adalah ada subjek diikuti conjunction plus subjek, kemudian verb dan verb. Berarti sudah lengkap. Gitu. Tapi di sini sebelum verb itu ada titik-titik nih. Ya, titik-titiknya dalam bentuk apa ya kira-kira? Gitu. Oh, titik-titiknya ini kemungkinan besar dalam bentuk klausa. Ya, dalam bentuk klausa. Klausa yang apa? Klausa yang noun kah? Klausa yang adjektif kah? Apa klausa yang adverb? Gitu. Karena ini quickly itu adverb, jadi conjunction klausanya dalam bentuk adverbial clause. Kira-kira nih teman-teman tanpa mengetahui itu mau butuh adverbial clause, adjective clause atau non clause,
Yang jelas, kalau kita pilih, kalau sudah lengkap conjunction subject verb-nya, ada subject, ada verb, kemudian ada conjunction subject plus verb kan sudah aman. Berarti titik-titiknya yang dicari adalah selain subject verb atau kalau ada subject verb harus ada conjunction-nya. Tuh. Kira-kira yang mana? Delta. Delta, Miss. Alpha. Alpha, delta. Oke. Jawabannya adalah alpha. Ya, kita lihat di sini yang Bravo tidak ada conjunction-nya. Yang Charlie juga tidak ada conjunction-nya. Yang ada conjunction-nya adalah antara alpha sama delta. Tapi yang kita pilih itu alpha. Ya. That is easily overlooked. Itu tidak nyambung dengan adverb yang ada di quickly. Ya, karena quickly itu that is growing quickly yet, ya nyambungnya di sini. Namun kalau ini menjelaskan ulang. Jadi double ya, conjunction-nya sama that-nya. Gimana ya? That is. Namun, intinya di sini kita butuh yang namun. Gitu. Oke, memang kita butuh tahu detail ya. Seperti ini kita memang harus tahu detail. Secara ya, 80% teman-teman tahu rumus ini, rumus SVCSV itu sudah aman. Ya, untuk mendapatkan skor 500 itu sudah aman. Intinya di situ. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir dengan pertanyaan yang membutuhkan detail arti seperti nomor 9 ini. Oke. Nanti bisa dipelajari ulang ya, guys. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Blah blah blah, early approaches for coping with workplace stress dealt with the problem only after its symptoms had appeared. Subjeknya adalah early approaches, verbnya dealt, verb kedua ya. Kemudian ada conjunction after, its symptoms itu subjeknya, had appeared itu verbnya. Konsep dua kejadian yaitu simple past, verb 2, digandengin sama past perfect ya, had plus verb 3. Jadi yang tidak hadir di sini apa kalau ada dua verb, guys? Oh, sudah ada after di sini, Miss. Ya, sudah ada conjunction. Berarti susunnya sudah ada subject, verb, conjunction, subject, verb. Sudah ada. Berarti sudah aman. Seperti biasa, kalau sudah aman, ngapain? Kalau sudah aman ya cari selain subject verb atau cari yang ada conjunction-nya subject verb. Yang di-reduce boleh. Selama itu bukan non-clause ya. Kira-kira nomor 10 yang mana termasuk subject, conjunction subject verb? Bravo. Bravo. Bravo yakin? Ya. Kalau kita pilih alpha ya dulu ya. Although well intending itu berarti conjunction plus reducing ya, di-reduce menjadi verb ing. Berarti subjeknya itu berarti kalimatnya sebagai aktif ya. Sedangkan ini well intending subjeknya adalah bukan orang ya, yaitu selain orang ya, early approaches, pendekatan gitulah istilahnya. Berarti salah karena bukan orang. Kalau kita pilih Bravo ya tadi ya,
Bravo. Ini ada subjek, ini ada verb. Ya, subjek, verb. It is a good intention. Oke. Berarti it-nya ini kembali ke siapa? Kembali ke bisa jadi early approaches ya. Padahal di sini itu plural gitu. Jadi apa ya? Kurang it-nya ini tidak sinkron dengan approaches gitu. Jadi untuk Bravo salah juga. Kalau kita pilih Charlie ya kurang verb ya, kurang verb karena cuma noun aja. Jadi jawabannya adalah delta. Jadi untuk subjeknya dihapus karena sudah ada di sini gitu. Karena di depan jadi nggak apa-apa, nggak ada, tidak disebutkan karena cuma adjektif ya, although well intended ini adjektif yang di reduce menjadi verb ketiga yang berdiri sendiri karena subjeknya itu bukan orang. Approaches, pendekatan. Oke guys, sudah selesai untuk pembahasan 20 soal. Dan selanjutnya akan kita bahas tentang written expression ya. Karena kita sudah belajar di pertemuan sampai keempat ini, 3 kali belajar tentang structure. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar yang written expression. Thanks for joining my class for this evening. Have a nice weekend. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next week.